Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali pada rangkaian kajian manasik haji, dan ini adalah pertemuan yang ke-7. Di mana insyaallah pada pertemuan yang ke-7 kali ini kita akan melanjutkan pada pasal yang kelima, al-faslul khamis. Pasal yang kelima membahas seputar fi mahdhuratil ihram, larangan-larangan ihram. Itu larangan-larangan saat berihram. Kita baca, ya, langsung baca. Syekh rahimahullah mengatakan al-faslul khamis fi mahdhuratil ihram. Mahdhuratul ihrami, ya, mahdhuratul ihram. Apa artinya mahdhuratul ihram? Yaitu ma yumna'u minhul muhrimu bihajjin aw umratin. Yaitu, ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berihram, baik dengan haji atau umrah. Ya, ketika dia sudah dalam keadaan ihram, maka dia dilarang dari melakukan hal-hal ini. Nah, itu namanya mahdhuratul ihram, atau kita sering katakan larangan-larangan dalam ihram atau larangan-larangan saat dalam keadaan ihram. Wahia thalathatu aqsamin, dan larangan-larangan ihram ini ada 3 macam. Qismun muharramun ala dzukuri wal inath. Ya, macam yang pertama haram bagi laki-laki dan wanita. Qismun muharramun ala dzukuri faqat. Yang kedua, bagian yang haram bagi laki-laki saja. Qismun muharramun ala inath, bagian yang haram bagi perempuan saja. Ini yang ketiga. Yang pertama yang haram bagi laki-laki dan perempuan, kedua bagi laki-laki saja, ketiga bagi perempuan saja. Amal muharram 'ala dzukuri wal inathi fahuwa, adapun yang diharamkan bagi laki-laki dan wanita, maka yaitu, ya, apa saja, ini beliau akan sampaikan, dan ini yang agak panjang lebar, di mana beliau total di sini menyebutkan ada 7 poin, ya, ada 7 poin yang diharamkan atas laki-laki dan wanita. Awalan, yang pertama, izalatu sya'rir ra'si bihalqin aw ghairihi, menghilangkan rambut kepala dengan mencukur, dengan cara mencukur atau yang lainnya. Dicukur atau dicabut, ya, dijambak-jambak, digaruk-garuk supaya rambutnya apa? Terputus atau tercabut, ya, atau dengan cara-cara, intinya menjadikan rambut tersebut apa? Lepas dari kepala, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah, wala tahliqu ru'usakum, dan janganlah kalian mencukur kepala kalian, ya, sebelum hadyu sampai ke tempat penyembelihannya. Ya, kapan hadyu disembelih? Waktu pertamanya yaitu tanggal ke-10 Dzulhijjah. Ya, kalau sudah melempar jumrah, kemudian hadyu disembelih, maka saat itu adalah mencukur, ya, maka saat itu adalah mencukur, kesempatan untuk mencukur.
Kemudian wa alhaqa jumhuru ahli ilmi rahimahumullahu taala sya'ra baqiyatil jismi bi sya'rir ra'si, dan mayoritas ulama menyertakan atau memasukkan rambut atau bulu yang ada di bagian tubuh yang lainnya hukumnya seperti rambut kepala, ya. Berarti alis, kumis, ya, apalagi mungkin rambut kalau jenggot secara umum, secara asalnya tidak diperbolehkan, ya, untuk dikurangi. Ketiak, ya, kemudian rambut kemaluan atau rambut di tangan, di kaki, di dada, ya, itu tidak boleh diambil juga dengan sengaja. Kalau orang tidak sengaja maka tidak mengapa, ya. Seorang sisir, terkadang sisir 1-2 aja jatuh, apalagi kalau itu adalah wanita, ya, mungkin perlu merapikan rambut sebentar, ternyata ada yang lepas, ya, maka tidak mengapa, ya. Pokoknya selama tidak sengaja. Wa ala hadza fala yajuzu lil muhrim an yuzila ay sya'rin kana min badani, ya. Dengan demikian maka tidak diperbolehkan bagi orang yang berihram untuk menghilangkan rambut apa saja yang ada di badannya, ya, rambut apa saja yang ada di badannya. Baik, kemudian waqad bayyana Allah Subhanahu wa taala fidyata halqir ra'si biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan fidyah atau dam atau denda bagi orang yang mencukur rambut kepalanya dengan firman-Nya, "Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Artinya, jika ada di antara kalian yang faman kana minkum maridan, sakit, aw bihi adam min ra'sihi, ya, atau ada gangguan di kepalanya, ya, lalu dia cukur, maka sebagai fidyahnya adalah fa fidyatun, fidyahnya adalah min siyamin, dengan berpuasa, ya, aw shadaqatin, atau sedekah, aw nusuk, atau berkurban, ya, atau berkurban. Ada tiga, sedekah, atau pertama berpuasa, kemudian bersedekah, dan atau berkurban, ya. Lalu bagaimana puasa dan sebagainya, ini ada penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awdaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna as-siyam miqdaru 3 ayyam, ya, dan Nabi menjelaskan bahwa puasa tersebut ukurannya yaitu selama 3 hari, ya. Wa anna shadaqata, adapun sedekahnya, ya, miqdaruha, ukurannya yaitu 3 asa'in minat ta'am li sittati masakin, yaitu 3 sok makanan untuk 6 orang miskin. 3 sok untuk 6 orang berarti masing-masing setengah sok. Zakat fitri itu berapa sok? Zakat fitri berapa sok? Banyak, berarti kalau 3 sok banyak. Bukan, pertanyaannya sok, ya. 1 sok berapa mud? 4 mud, ya. Saya tanyakan zakat fitri berapa sok, masa antum tidak tahu? Sering dengar, ya. Kemarin juga baru hangat. Coba antum pegang kepala antum, hangat enggak? Ya. 12, kebanyakan banget 12, bisa buat 1 kampung. Satu sok berapa mud? 4 mud. Berapa, Pak? Wah, ini seringnya dengarnya kilo, ya. Hadisnya sering antum dengar, sa'an min tamrin, 1 sok, ya. Ini berapa sok? 3 sok. Seandainya 1 sok 3 kilo, berarti 3 sok berapa kilo? 9 kilo. Buat berapa orang?
6 orang. Satu orangnya masing-masing berapa kilo berarti kalau pakai kilo? 1,5 kilogram beras. Nah, ini kalau pakai sedekah ya. Likulli miskin nisfu sa', setiap orang miskin dapat setengah sa'. Ya, berarti 1,5 kilo. Kalau seandainya berasnya 2,5, berarti satu orangnya 1,25 kilogram, 1/4. Wa anna nusuka syatun, adapun menyembelih hewannya adalah 1 ekor kambing. Ya, wal muradu syatun tablughu sinna al mu'tabara fil hadi, dan maksud dari kambing ini adalah kambing yang dia sampai usia yang menjadi patokan dalam binatang hadiu atau untuk kurban ya. Dan untuk kurban adalah dengan adalah usia berapa kalau kambing? Kalau itu kambing besar, kambing domba berapa bulan? 6 bulan. Kalau kambing kecil, kambing kacang 1 tahun. Yang kemudian wa takunu salimatan minal uyubil mani'ati minal ijza, dan selamat dari aib atau cacat atau kekurangan yang menghalangi dari sahnya ibadah tersebut ya. Aibnya ada berapa kemarin? 4. Pertama ya, matanya juling atau buta sebelah ya, yang jelas butanya. Yang kedua, kaki sakit yang jelas sakitnya ya, seperti apa kemarin kita contohkan, kudis ya, sakit kulit kudis. Kemudian yang pincang ya, yang jelas pincangnya ya, kalau seandainya buntung lebih parah lagi. Kemudian terakhir sangat kurus ya, ya dagingnya sangat kurus, itu tidak diperbolehkan ya. Adapun kalau kurang dari itu maka minimal makruh ya, kalau ada kurangan makruh. Lebih baik adalah yang sempurna. Paham ya? Ini antum hafalkan untuk menjadi ukuran pertama. Jadi untuk kepala tadi, untuk mengambil rambut adalah fidyahnya atau damnya atau dendanya adalah dengan 3 cara: kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, atau puasa 3 hari ya. Ini jadi patokan. Maka itu dahulu Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anha ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, saya kira kutu-kutu di kepalamu mengganggumu wahai Ka'ab. Ya wahai Rasulullah. Jadi dia sahabat ini banyak kutunya ya. Banyak kutunya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW membolehkan untuk dicukur ya. Ya, boleh untuk dicukur. Dia ada alasan ya, ada alasannya syar'i, jadi boleh. Hanya saja dia tidak berdosa, hanya saja tetap wajibnya adalah membayar dam ya. Sekali lagi dengan 3 cara: puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin ya, masing-masing setengah sa', atau kambing ya, atau kambing. Hafalkan yang ini ya, karena nanti yang lainnya dikiaskan ke sini sebagiannya. Kemudian wa yusammi al ulama hadhil fidyah fidyatal adza, dan ulama menyebut fidyah ini ya sebagai fidyah karena gangguan. Al adza itu artinya gangguan ya. Diqouli ta'ala ya, karena sabda Rasul, karena firman Allah, au bihi adam min ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya ya, seperti sahabat mulia tadi Ka'ab bin Ujrah ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi tidak boleh rambut kepala ya, dan rambut-rambut yang lainnya juga. Yang kedua, taqlimul adhafir au qal'uha au qassuha qiyasan ala halqi sya'ri. Juga tidak membolehkan memotong kuku atau mencabut kuku ya, atau sekedar dipotong saja. Ini sebagai bentuk analogi atau kias atas mencukur rambut. Alal masyhur inda ahli ilmi, menurut ya pendapat yang masyhur ya di tengah para ulama. Yang kemudian wala farqa baina athfaril yadaini war rijlaini, tidak ada bedanya antara kuku kedua tangan atau kedua kaki. Ini secara asal tidak boleh, tapi ada sebab. Kalau ada sebab tidak mengapa. Lakin lawin kasara dhufruhu wa ta'adza bihi, tetapi kalau seandainya seorang kukunya patah kemudian dia terganggu dengannya, antum terkadang patah kan tajam ya,
terganggu antum karena tajam tersebut, terganggu ya, patah, kemudian ya, sisanya itu kena sedikit bisa luka bahkan ya, seakan-akan kayak silet saja dia, serat, sakit ya, sehingga dia terganggu dengannya. Fala ba'sa an yaqussal qadral mu'dhiya minhu, maka boleh dia potong seukuran yang mengganggu itu ya, mungkin dia rapikan, dia potong, dia apa namanya, dikikir ya, dia apa itu namanya, nah itu supaya tidak terganggu, maka tidak mengapa, wala fidyah alaihi, dan tidak ada fidyah baginya ya, dan tidak ada fidyah baginya. Baik ya. Nah ini yang kedua. Pertama tadi apa? Rambut. Yang kedua kuku. Ketiga, isti'malut thib ba'da al-ihram fi thawbihi aw badanihi aw ghairihima mimma yattasilu bih. Memakai wewangian, baik itu minyak wangi atau bukhur ya, setelah ihram, baik di pakaian atau di badannya atau yang lainnya berkait yang nempel padanya. Mungkin di apa namanya, kalau antum biasanya pakai ikat pinggang ya, tidak boleh juga ya, ikat pinggangnya dikasih minyak wangi tidak boleh setelah ihram. Atau apa namanya, selain itu apa lagi, atau mungkin tas kecil gitu kan, tas digendong, tasnya dikasih wangian, tidak diperbolehkan ya, segala sesuatu yang nempel dengannya tidak diperbolehkan. Atau mungkin sekedar jam tangan, jamnya dikasih ya, minyak wangi, tidak diperbolehkan. Apalagi mungkin saat-saat kemarin ketika ada corona, pemerintah mewajibkan pakai apa, masker, maka maskernya dikasih wangian, tidak diperbolehkan, bau jigong ya, ganti yang baru ya, ganti yang baru ya. Harus apa, banyak persediaan ya. Adapun kalau di badannya dan sebelum niat ihram itu diperbolehkan. Setelah mandi ya, kan belum niat ihram ya. Setelah mandi di miqat, contohnya mau potong kuku, potong rambut, sunnahnya di sana ya, merapikan rambut atau kuku-kuku dan sebagainya ya, maka masih boleh, termasuk mengenakan minyak wangi masih boleh, tapi jangan di kain ihramnya ya. Bolehnya di mana? Di badan ya. Mungkin dia pakai apa namanya, kolonyet ya namanya, untuk menghilangkan bau ketiak ya. Tidak mengapa. Baik. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adalah hadis Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim, Nabi bersabda ya, berkaitan dengan orang yang berihram, la ba'sa thauban la yalbasu thauban, itu orang yang berihram tidak boleh mengenakan thawb, pakaian, masahu za'faran wala wars ya, pakaian yang terkena safron ataupun wars. Safran antum tahu ya, za'faran ya, itu warnanya, ada aromanya juga. Kemudian juga wars, wallahu a'lam, wars ini dia warnanya kuat. Ini semacam kunyit ya, tumbuhan semacam kunyit, dia warnanya kuat, baunya juga kuat ya. Nah ini tumbuhan-tumbuhan ya, tidak boleh digunakan. Minum teh halib yang ada za'farannya jangan, tidak diperbolehkan juga. Nah, bisa jadi antum di sana ada yang jual syai halib masih dalam keadaan ihram, ada za'faran ya, tidak boleh diminum ya, tidak boleh. Kardamom itu apa? Al-hil ya, hil ya, apa namanya, kapulaga ya. Kapulaga tidak ada dalilnya ya, masih tidak berdalil. Masih kalau dia kalau secara manfaat ikhwas sekalian, za'faran sebagian menggunakan untuk minyak wangi ya, meskipun aromanya wallahu alam aroma-aroma tertentu mungkin kita ada yang kurang suka ya. Tapi kalau al-hil ada nggak aroma untuk minyak wangi? Ada tidak?
Minyak wangi aromanya apa? Kardamom. Kayaknya nggak ada Pak ya. Ya, nasnya yang disebutkan memang di sini ya, yang pertama memang minyak wangi, tapi secara nasnya adalah za'faran dan waras. Pokoknya kalau segala sesuatu yang untuk wangi-wangi Pak, maka tidak diperbolehkan ya. Untuk wangian tidak diperbolehkan. Wa qala fil muhrim alladhi waqasathu rahilatu wa huwa waqifun bi Arafah. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda ya, berkaitan dengan masalah orang yang muhrim yang dia itu jatuh diinjak, terinjak atau bagaimana ya, jatuh dari tunggangannya, meninggal dunia ya. Sementara pada saat itu sedang wukuf di Arafah, beliau mengatakan la tuqarribuhu tiba, jangan diberi wangian ya, jangan dikasih minyak wangi dia. Orang meninggal dunia biasanya dikasih apa? Wangian ya, bahkan banyak wangiannya. Wa 'ala dzalika, dan beliau menjelaskan alasannya biqaunihi yub'atsu yaumil qiyamati mulabbiya, karena nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah ya. Wal haditsan sahihan, dan dua hadis yang pertama dan ini sama-sama sahih ya. Jadi tetap kepalanya tidak ditutupi ya, kemudian tidak diberi wewangian orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Padahal hadza ala anna al-muhrim mamnu' min qurbani at-tib ya. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berihram, seorang muhrim dilarang untuk memakai wewangian. Wala yajuzu lil muhrimi syammu at-tib amdan ya. Sebagaimana tidak diperbolehkan juga bagi seorang muhrim ya untuk mencium minyak wangi, mencium aroma wanginya. Wah, seger baunya. Tadi kan bau jigong. Ya, bau minyak wangi. Sultan baunya seger ya. Ini pun tidak diperbolehkan. Atau bukhur mungkin. Ya, sama saya tidak diperbolehkan. Apa bedanya bukhur sama minyak wangi? Kalau bukhur dengan apa? Asapnya. Bahasa kitanya apa sih? Bukhur juga. Dupa ya. Kalau gaharu itu kayunya ya. Pohon surga itu, gaharu itu pohon surga ya. Banyak di hutan-hutan mana? Kalimantan ya. Termasuk di Sumatera juga, di Lampung juga sebagian ada. Ciri-ciri pohonnya itu ya kayak gitulah. Kalau kulitnya ditarik nggak akan putus kulitnya. Ya. Sebagian yang diimpor ke Arab Saudi diantaranya datang dari mana? Dari Indonesia, Thailand, Kamboja, mungkin Malaysia juga ya. Nah ini juga wala yajuzu ya khaltu qahwatihi bi za'faran, tidak boleh mencampur kopinya dengan za'faran. Alladhi yu'athiru fi ta'mil qahwah aw raihatiha, yang itu bisa berpengaruh pada rasa atau bau dari kopi tersebut ya. Wala khaltu syai bima'il wardi, tidak boleh juga mencampur syai teh dengan air alward, air mawar, wa nahwi, atau yang semacamnya mimma yadhharu fihi ta'muhu aw rihuhu, yang tampak rasa dan wanginya ya. Kalau mawar kan digunakan untuk minyak wangi juga ya, mawar ya. Dan antum tahu di sini kan ada air mawar juga kan? Air mawar faedahnya, kalau Anda pernah ikut travel di Mina, itu mereka ketika menyuguhkan minum air zam-zam ya, disuguhkan ditaruh kayak dari kendi tapi dari dari besi, tahu ya, kuningan, gelasnya gelas kuningan, terus di situ dicampur dengan air mawar. Tapi presentasinya ini yang penting. Saya pernah coba beli air mawar, nggak enak, nggak cocok. Saya campur dengan zam-zam. Berarti presentasinya itu yang perlu dipelajari. Enak, wanginya enak. Ya, nah, kalau dalam keadaan berihram maka tidak diperbolehkan. Ya. Ada juga minuman khusus di Jeddah atau Arab, di mana di Mekah itu namanya apa? Subia ya. Sobia. Bukan dari Mesir. Masuk dari Mesir, itu hanya khas di sana saja, nggak tahu kalau di Mesir ada lagi ya.
Di negeri-negeri yang di Syarqiyah sebenarnya tidak ada. Kalau di Madinah ada makanan khusus juga, apa namanya ya, lupa saya. Pernah dikasih Ustadz Alwi dulu. Jadi makanan yang seperti kurma dicampur, tapi Allah alam dari apa, lupa saya namanya. Hanya dijual di Madinah. Kalau di Mekah minuman itu. Susu. Apa itu? Susu. Minumannya? Bukan. Dia warnanya merah-merah kalau nggak salah ya, merah. Kalau Mesir kelebihannya susu kelapa itu. Nggak tahu ana. Warnanya merah atau subia atau yang lainnya. Khusus, dan itu kalau musim haji adanya. Kalau hari biasa selama umroh nggak pernah lihat sama sekali. Ya, nggak tahu namanya apa. Katanya mereka ini hanya khusus pas haji saja, dan hanya di Mekah saja. Coba tanya sama orang-orang yang tinggal di Mekah, mungkin tahu. Entah itu subia itu atau yang lainnya ya. Kalau subia warnanya coklat-coklat itu Pak ya. Coklat-coklat putih gitu ya. Kemudian juga wala yus'malu asabunul mumassak idza dhaharat fihi raihatut thyib. Tidak diperbolehkan juga dia menggunakan sabun yang diberi wewangian ya, apabila memang tampak wanginya, baunya, kuat baunya. Yang terbaik adalah ditinggalkan. Memang ada perbedaan di antara pendapat di antara ulama masalah ini. Ya, kalau sabun yang tidak ada wanginya maka tidak mengapa. Kalau dulu di kampung kita ada sabun batangan, tahu? Yang kotak-kotak itu. Itu ya mungkin mereknya. Itu wanginya wangi parfum atau wanginya apa itu? Bukan parfum itu. Secara umum memang sabun itu kan ada sabun kesehatan dan ada sabun kecantikan. Antum pakai yang kecantikan Pak ya. Kalau yang sabun kesehatan itu biasanya kayak Dettol. Antum tahu Dettol itu ada yang original, itu kan baunya nggak terlalu ya, dan nggak kuat ya. Tapi ada yang model wangi-wangi yang lainnya. Atau ada sabun yang memang tidak ada bau sama sekali, yaitu sebagai solusi, sebagai jalan keluar dari perselisihan yang ada ya. Sebagian ulama ada yang tetap membolehkan, karena memang tujuannya orang memakai sabun itu bukan untuk parfumnya ya, dia untuk kebersihan. Tapi bisa jadi ada orang yang suka dengan hal tersebut, suka karena wanginya. Nah, saya tidak ada orang parfuman pakai sabun. Siapa yang menjadi orang yang pertama parfuman pakai sabun? Ayo, digosok-gosokkan, dioles-oleskan semuanya. Tidak ada ya, tidak ada. Dan beli di mana? Di apotik banyak ya. Kalau mau hajian bisa beli sekarang ya. Kalau nanti mepet-mepet biasanya agak ramai. Baik ya. Wa amma tibul ladzi tatibu bihi qabla ihrami fala yadur baqahu ba'da al-ihram. Adapun minyak wangi yang tatayyaba bihi, yang digunakan untuk yang dipakai sebelum berihram, maka tidak mengapa meskipun baunya masih ada setelah ihram tadi di badannya ya. Di badannya seperti mungkin di lehernya, di jenggotnya, di tangan-tangannya ya. Maka tidak mengapa. Di qauli Aisyah radhiyallahu anha, dalilnya adalah ucapan Aisyah yang mengatakan aku dahulu melihat wabisal miski, ya, kilatan misik fi mafariki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di potong di belahan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muhrim, sementara beliau dalam keadaan berihram, muttafaqun alaihi. Jadi beliau gunakan untuk apa? Rambut ya. Untuk wangian rambut ya, sampai-sampai masih tampak ya beliau ketika dalam keadaan sudah berihram. Memakainya kapan? Sebelum berihram, sebelum niat. Nah, ini yang ketiga. Pertama tadi apa yang dilarang? Rambut kepala dan rambut-rambut yang lain. Yang kedua, kuku. Yang ketiga, wangian. Ya, yang keempat, akdun nikah, akad nikah.
Ya, di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi, la yankihul muhrimu wa la yunkah wa la yakhtub. Orang yang muhrim tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh khitbah. Rawahu Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Muslim. Tidak diperbolehkan nikah, menikahkan atau khutbah. Fala yajuzu lil muhrim an yatazawwaja imra'atan. Tidak boleh bagi seorang yang berihram untuk menikahi seorang wanita. Wala an ya'qid 'alaiha an nikah bi wilayatin wala bi wikalah. Tidak boleh dia melakukan akad nikah, ya, baik dia sebagai wali atau sebagai wakilnya. Baik dia sebagai wali atau sebagai wakilnya selama dalam keadaan muhrim, maka tidak diperbolehkan. Wala yakhtubu imra'atan hatta yuhilla min ihramihi. Tidak boleh dia berkhitbah kepada meminang wanita sampai dia halal dari ihramnya. Sudah khusyuk fokus ibadah, jangan nadhar akhwat, ya. Ya, malah nadhar akhwat. Sudah, sekarang saya khitbah aja, kamu nanti khawatir ba'da ihram diambil orang. Ya, pikirannya ke sana aja. Ya, wala tuzawajul mar'ah wa hiya muhrimah. Tidak boleh juga wanita dinikahkan saat dalam keadaan berihram. Lakinya halal, wanitanya berihram. Atau kebalikannya, lakinya berihram, wanitanya halal. Yang dimasalahkan yang mana? Yang berihram. Wa aqdun nikah halal ihram, atau melakukan akad nikah tanpa ihram, ya, saat ihram, ya. Wa aqdun nikah halal ihram fasidun ghairu sahih. Dan akad nikah saat ihram itu rusak, tidak sah, ya, jadi tidak sah. Sabar, selesaikan dulu kalau mau akad nikah, ya. Tayyib, ya. Karena di antara orang-orang itu ada yang mencari jodoh itu saat musim-musim umroh atau haji, ya. Di antara siapa? Para mahasiswa. Di antara mereka caranya seperti itu, ya. Mahasiswa di Madinah atau mungkin di Mekah juga, termasuk orang kerja, ya, pengen nikah. Makanya saya ini sering dimintain oleh orang-orang non Indonesia, saya pengen menikah orang Indonesia, gimana caranya? Terakhir ada orang Saudi menghubungi saya, temannya dari Bahrain, pengen mencari orang Indonesia nikah, gimana caranya? Ya, ini kalau pintu ini dibuka repot, ya, ditutup rapat-rapat saja. Kemudian yang kedua, saya kasih solusi, pergi ke Mekah sana, bisa kenalan sama orang tuanya sekalian, ya, ngobrol sama orang tuanya. Makanya dulu ada di antara mereka orang Mesir juga seperti itu melakukan, tapi bukan dari saya, dia cari sendiri, sengaja pengen nikah orang Indonesia. Di sana ketemu, ngobrol sama bapaknya. Kalau kata bapaknya, kalau kamu mau nikah anak saya, ta'al ke Indonesia. Datang benar ke Indonesia, nggak tahu dari Kalimantan atau mana. Akhirnya kemudian nikah di sana, sekarang dibawa sini, ya. Itu tapi bukan saat keadaan ihram, ya. Kalau dalam keadaan berihram tidak diperbolehkan. Tayyib. Boleh tidak orang niat mau nikah, dia lihat, pantau satu-satu akhwat, boleh tidak? Ini ada mahasiswa nih pengen nikah, atau antum pengen nikah lagi, lihat akhwat itu, ya. Dilihat, wih, yang ini cocok saya, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ya, boleh tidak? Dilihat, dinadhar tanpa sepengetahuan akhwat tersebut. Mungkin dia tidak pakai cadar, kelihatan wajahnya, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa, selama niatnya bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk apa? Menikah, tidak mengapa. Makanya dulu saya punya teman orang Tangerang, dia cara cari jodohnya seperti itu, pulang kajian dilihat akhwatnya, mana yang kelihatan cocok sama akhwat ini, ukhti ana minta nomor antum, nomor telepon, ya. Ada dua, ya, satunya saya nggak kenal.
Kalau dia minta tolong kepada adiknya perempuan, coba adik carikan akhwat yang gini ya. Akhirnya ini jadi sponsor. Saya punya kakak cakep, mirip Arab atau apa gitu. Iya bener, orangnya juga ganteng ya. Antum lewat. Jadi sampai sekarang jadi ya. Mungkin sebagian dari antum yang aktif di Facebook, kalau ana sebut namanya bisa jadi ada yang tahu ya. Boleh, tidak mengapa selama dia niatnya benar-benar nazar. Kok malah bahas itu ya. Ya. Taib. Karena kita bahas masalah apa? Akad nikah dan khitbah ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengapa tidak sah? Dalilnya adalah sabda Rasul, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini tidak sesuai dengan perintah Rasul ya. Dia di mana dia melakukan larangan saat dalam keadaan berihram, makanya tidak sah. Itu yang keberapa? 4. Ulangi lagi. Yang pertama, mencukur rambut. Yang kedua, potong kuku. Yang ketiga, minyak wangi. Keempat, akad nikah, menikahkan, menjadi wali atau dinikahi ya, atau khitbah. Taib. Yang kelima, al-mubasyaratu li syahwatin bi taqbilin aw lamsin aw dhammin aw nahwihi, yaitu bercumbu dengan syahwat, baik dengan mencium, memegang, memeluk atau semacamnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Liqauli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa mengerjakan ibadah haji ya, dalam bulan-bulan haji, fihinna, di bulan-bulan haji, maka janganlah dia berkata rafath ya, kalimat-kalimat yang jorok, di antaranya kalimat-kalimat menuju ke persetubuhan suami istri. Kemudian wala fusuqa ya, tidak boleh berbuat maksiat, wala jidala, bertengkar, debat fil hajj, saat haji. Nah, ini hati-hati untuk poin yang ketiga. Ini biasanya rentan ini jamaah ini ya, ribut antara satu dengan yang lainnya ya. Ya, terkadang kalau ada kebijakan-kebijakan dari travel yang tidak sesuai dengan apa yang diinfokan ya, maka ini hati-hati, terkadang rentan. Tapi kalau berdiskusi hal yang bermanfaat tidak mengapa ya, berdiskusi boleh. Sampai bantah-bantahan, bertengkar, maka dihindarkan. Wa yadkhulu fir rafathi, poin kita adalah pada ar-rafath ya, masuk ke dalam istilah ar-rafath, yaitu muqaddimatul jima'i ya, segala sesuatu atau muqaddimah menuju kepada persetubuhan, kat takbil, seperti mencium, wal ghamas, menyentuh, memegang, wal muda'abah ya, mencumbuinya, li syahwah, dengan syahwat. Kalau sekarang hampir tidak mungkin, baik antum mau haji kelas bawah sampai kelas atas, tidak mungkin ya. Maksudnya kalau sudah di masing-masing kamar, kalau mungkin keluar ya, pas di jalan menuju ke Arafah atau kembali ke Muzdalifah atau ke Mina memungkinkan, tapi ngapain di jalan kayak gitu kan ya, cumbu-cumbu itu kan aneh ya. Termasuk aib yang dipertontonkan kebiasaan orang-orang itu, bahkan seluruh dunia itu, adalah apa? Bermesra-mesraan dengan suaminya ya, di depan kamera, di depan orang lain ya. Ini tidak diperbolehkan, ini haram hal tersebut ya. Ini para hatta sebagian muslimat ya, membiasakan hal seperti itu yang tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Taib. Fala yahilu lil muhrim, maka tidak halal bagi seorang muhrim an yuqabbil zaujatahu li syahwa, untuk mencium
istrinya dengan syahwat, au yamussaha di syahwat, atau menyentuhnya dengan syahwat, au yaghmuzaha di syahwat, atau demikian pula ya, ia menyentuh dengan syahwat, au yudaibaha di syahwat, atau mencumbuinya dengan syahwat. Pokoknya segala sesuatu menuju ke sana tidak diperbolehkan. Wala yahilu laha an tumakkinahu min dzalika wa hiya muhrimah, dan tidak boleh juga bagi istrinya ya untuk menjadi sebab hal itu semuanya ketika dia dalam keadaan berihram, ya, tidak diperbolehkan. Wala yahillun nadharu li syahwat, tidak boleh melihat karena dengan syahwat, ya, aidan ini tidak diperbolehkan, li'annahu yastamti bihi kal mubasyarah, ya, karena ini termasuk dari bersenang-senang, ya, menikmati sebagaimana apa, bercumbu rayu tadi, ya. Ini melihat juga tidak diperbolehkan. Ini juga berat ini, ya. Hati-hati memang di dalam ibadah umrah atau haji datang berbagai macam akhwat dari seluruh penjuru dunia. Nah, ini hati-hati. Sebagian dari mereka, ya Allah, terkadang memang godaannya terkadang sebagian besar di sana, ya. Saya bahkan punya teman dari Indonesia datang sini sendirian, ya, kemudian saya lebih memilih untuk di maktabah sajalah. Ya, saya lebih memilih untuk di maktabah daripada ke Masjidil Haram, atau di maktabah di Masjidil Haram atau maktabah yang di luar. Ya. Ya, karena memang sebagian dari wanita itu ada yang berpakaian tidak benar-benar menutup aurat, ya. Ini bahaya. Apalagi kalau yang yang cantik, itu fitnahnya lebih besar bagi laki-laki, ya. Muttafaq alaihi, disepakati bersama oleh mas-mas dan bapak-bapak, ya. Ini godaan besar, ya. Bahkan, ya, pernah saya melihat itu, ya, kita lewat, kalau antum mau datang pertama kali mau masuk untuk ihram, untuk tawaf, itu kan lewat bawah biasanya lurus, ya. Kemudian sebelah kirinya itu ada Zam-Zam, kan, ada Zam-Zam. Kalau sudah dekat mataf ini, ada ibu-ibu, dia nggak tahu sama siapanya, ya, sampai buka jilbab untuk wudhu, dia wudhu di situ. Ya Allah, di depan orang-orang dia wudhu, ya, dari orang mungkin orang Arab, ya, entah pokoknya nggak tahu, Allah alam, ya. Tidak sepatutnya buka jilbab, kelihatan semuanya oleh orang-orang yang ada di situ. Pas juga kita lewat pada saat itu. Ya Allah, seperti ini tidak sepatutnya, ya. Kalau orang India ada yang wudhu dengan angin, pernah lihat? Dinasihati, isyada maya sehata. Dan dengar katanya ada aliran seperti itu di sana, ya. Jadi wudunya tanpa angin, tanpa air, dengan angin. Ini aneh banget ini. Sesatnya orang Indonesia masih kalah sama orang sana, ya. Wudu seperti itu, kelas tinggi itu. Taib. Ya. Nah, itu yang kelima, bercumbu rayu, mencium dan sebagainya. Kalau itu tidak diperbolehkan, maka poin yang keenam lebih tidak diperbolehkan. Yang keenam, sadisan al-jima', ya, maka jima' tidak diperbolehkan. Liqouli ta'ala, dan ada firman Allah Ta'ala, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ya. Maka barang siapa yang mengerjakan ibadah haji pada bulan-bulan itu, ya, maka janganlah dia berkata rafath, ya, jorok, berbuat kemaksiatan dan bertengkar, ya, dalam melakukan ibadah haji, ya. Warrafathu aljima' wa muqaddimatuhu, dan rafath ini tadi adalah jima' dan muqaddimah menuju ke sana. Wal jima' asyaddu mahdhuratil ihram ta'tsiran 'alal haji, dan jima', ya, hubungan suami istri ini adalah larangan ihram yang pengaruhnya paling besar bagi ibadah haji, ya. Benar-benar dihindarkan. Tapi sudah saya sampaikan tadi, sekarang tidak mungkin, ya, tidak mungkin orang satu kamar dalam keadaan berhaji itu, dari kelas bawah sampai kelas atas, dari tenda yang murah sampai di hotel di Mina, itu tidak memungkinkan. Wallahu a'lam, kalau mungkin dia amir atau sultan atau apa, masih memungkinkan mungkin, ya, berdua sama istrinya. Wallahu a'lam, ya.
Adapun bagi jamaah secara umum hampir tidak memungkinkan. Walau halan, dan dalam hal ini ada dua keadaan. Orang yang melakukan jima ya, saat haji ada dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yakuna qabla tahallulil awal, sebelum tahallul pertama. Fa yataratab alaihi syai'an, maka ini berakibat pada dua hal. Sebelum tahallul pertama. Tahallul pertama itu didapatkan ya, jadi tahallul untuk ibadah haji itu nanti ada pada hari ke-10 Hijriah. Dan itu didapatkan dengan melakukan 2 dari 3 amalan. Ada yang mengatakan 1 pun sudah cukup ya. Apa 3 amalan ini? Pertama, melempar jumroh. Kedua, cukur. Ketiga, tawaf. Tawaf lanjutannya adalah sa'i ya. Nah, ketika orang melakukan 2 dari 3 hal ini ya, maka dia tahallul pertama. Sebagian ulama mengatakan cukup melempar jumroh berarti sudah tahallul pertama ya, karena di hadis Aisyah ya, Rasulullah SAW setelah melempar jumroh beliau mengenakan minyak wangi ya. Tapi jumhur, insyaallah jumhur ya, yang mengatakan 2 ya. Jadi dia melempar jumroh kemudian cukur, maka dia disebut sebagai tahallul pertama. Atau melempar jumroh kemudian apa? Tawaf, sa'i, berarti dia apa? Pertama. Apa namanya, tahallul pertama. Atau mungkin cukur dan tawaf plus sa'i, berarti dia tahallul pertama, tinggal melempar jumroh yang belum. Hadyu tidak ada kaitannya dengan tahallul. Kalau 3-tiganya dilakukan berarti dia tahallul kedua, tahallul besar, selesai berarti ya. Tahallul pertama itu, ikhwan sekalian, tahallul pertama segala sesuatu halal kecuali 1. Apa itu? Jimak ya. Tahallul kedua halal semuanya. Tahallul pertama, sekali lagi, tahallul pertama menjadi halal semuanya dari larangan-larangan ihram kecuali apa? Jimak ya. Ada tahallul kedua semuanya sudah halal. Amalan hari ke-10 ada 4 secara berurutan sunnahnya. Pertama melempar jumroh, kedua menyembelih hadyu, ketiga mencukur, keempat tawaf plus sa'i ya. Makanya nanti orang yang haji ya, kalau dia hajinya tamattu, dia tahallulnya 3 kali, mencukurnya 2 kali. Jadi tahallul itu sebenarnya ikhwah, bedakan antara mencukur dan tahallul ya. Tahallul lawan dari berihram. Istilahnya kalau sholat, berihram itu sebagai takbiratul ihram ya. Tahallul dengan apa? Salam ya, dengan salam. Nah, kalau orang berhaji tamattu, cukurnya berapa kali? 2 kali, tahallulnya 3 kali. Jadi tahallul itu sifat kembali halal. Larangan-larangan ihram kembali halal baginya. Kalau untuk tamattu, cukur pertamanya saat umroh, cukur keduanya saat haji ya. Jadi ketika dia cukur, setelah selesai cukur baru tahallul pertama, seandainya dia pertama melempar jumroh dan cukur. Bisa jadi dia belum cukur tapi sudah tahallul pertama. Dia melempar jumroh langsung tawaf dan sa'i. Dia tahallul pertama meskipun belum cukur. Kalau dia cukur menjadi tahallul 2 ya. Paham ya? Sekali lagi ikhwas sekalian ya, bedakan antara cukur sama tahallul. Tahallul itu artinya kembali halal. Kalau umroh dengan cara cukur. Kalau haji tergantung ya, tergantung. Nah, ini yang pertama, dia jadi berhubungan badannya sebelum tahallul pertama, maka akibatnya 2. Pertama, wujubul fidyah, harus membayar fidyah. Wahia badanatun aw baqaratun tujzi fil udhiyah, yaitu unta atau sapi yang mencukupi untuk kurban ya. Syarat-syaratnya seperti sebagaimana yang biasa. Yadbahuha, dia sembelih, wa yufarriquha, kemudian dibagi-bagikan, kullaha al fuqara, semuanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, wala ya'kul minha syai'a, tidak boleh dia makan sedikit pun ya, tidak boleh makan sedikit pun. Ingat kemarin sudah kita sampaikan, dam ya, dam yang bukan dam bukan dam syukron tapi dam jubron, itu dia tidak boleh makan. Adapun dam syukron maksudnya hadyu tamattu dan qiran, maka dia dianjurkan untuk
makan, ya. Fakulu minha wa atimu al-ba'isa al-faqir, ya. Silakan makan darinya dan sebaiknya diberikan pada orang yang sengsara dan fakir. Ini pertama, hukum yang pertama, ya. Jadi dia wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua, fasadul hajjil ladzi hasala fihil jima', rusaknya haji yang dia lakukan jima' padanya. Lakin yalzamu itmamuhu wa qada'uhu minas sanatil qadimah biduni ta'khir. Namun dia harus menyempurnakan dan mengqada'nya tahun depan tanpa diakhirkan, tanpa ditunda. Kalau ada regulasi 5 tahun sekali, berarti setelah 5 tahun lagi, kan berat, ya. Meskipun sekali lagi untuk jima itu hampir tidak bisa dilakukan saat berihram, ya. Kalau mungkin pas sepi atau pas masing-masing sekamar suami istri, berat cobaan, ya. Apalagi suaminya di sini, istrinya datang dari Indonesia gitu, ya. Boleh. Ya dia mungkin sama orang lain kan bisa, nggak harus safar sendirian itu kan. Ya ini kan kita ngomongnya permisalan, contoh, ya. Contoh itu segala sesuatu yang nggak bisa 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 jadi bisa, kecuali yang nggak bisa jadi puyeng kan, ya. Taib. Jadi ini dua kemungkinan kalau dia sebelum tahallul pertama. Jadi anggap saja sebelum di hari 10 dia belum melakukan apa-apa, belum melempar jumroh atau belum melempar jumroh dan cukur, berarti kan sebelum tahallul pertama dia melakukan jima, rusak hajinya, bayar fidyah, tahun depan haji lagi. Ini yang pertama. Qala Malik fil Muwatta, Imam Malik mengatakan di kitab Muwatta, balaghani anna Umar, ya, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya Umar wa Aliyan dan Ali wa Abu Hurairah dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum su'ilu an rajulin asaba ahlahu wa huwa muhrim, ya. Mereka pernah ditanya tentang seorang yang menyetubuhi keluarganya sementara atau istrinya sementara dalam keadaan berihram. Faqalu, jawaban mereka adalah yanfadhani liwajhihima hatta yaqdiya hajjahuma, ya. Mereka melanjutkan sisa hajinya dari ibadah hajinya, ya, sampai kemudian mengqadha hajinya, tsumma alaihima hajjun qabilun, ya, sampai menyelesaikan hajinya. Saya ulangi, jadi mereka menyelesaikan apa yang tersisa dari amalan haji, tsumma alaihima, kemudian bagi keduanya hajjun qabilun wal hadyu, ya, berkewajiban untuk berhaji qabilun tahun depan, wal hadyu, dan wajib membayar hadyu, ya. Jadi rusak tapi wajib menyempurnakan hajinya, tetap diperintahkan untuk menyelesaikan. Kalau yang terlewat dari Arafah tadi apa, Pak? Pagi hari tadi yang terlewat dari Arafah, jawaban saya apa tadi? Coba nanti saya cari lagi insyaallah. Orang yang terlewat dari Arafah tidak ada haji baginya, maka kewajibannya adalah apa? Umrah, gitu ya. Insyaallah coba nanti saya pastikan, itu yang saya ingat, ya. Nah, kalau seperti ini, sekali lagi bayar fidyah, selesaikan hajinya, tahun depan qadha, ya. Sebagaimana jawaban dari ketiga sahabat tersebut. Qala, Imam Malik mengatakan, wa qala Ali, dan Ali berkata, wa idza ahalla bil haji min amin qabilin tafarraqa hatta yaqdiya hajjahuma. Dan apabila tahun depan mereka berhaji, maka selanjutnya dipisah. Nah, ini agar enggak terulang lagi, dipisah ini, ya, sehingga mereka menyelesaikan hajinya. Jangan kasih kesempatan untuk berduaan, ya, dipisahkan. Kemudian wala yafsudun nusuku fi baqil mahdhurat, ya. Adapun manasik yang lainnya itu tidak rusak, ya, karena larangan-larangan haji yang lainnya. Makanya larangan haji yang paling berat adalah apa? Ini jima ini, ya. Al-halah tsaniyah, keadaan yang kedua. Tadi kalau sebelum tahallul pertama.
An yakunal jima' ba'da tahallul awal. Jimaknya setelah tahallul pertama. Tahallul pertama tadi hari pertama dia lempar jumrah kemudian cukur. Berarti dia tahallul pertama. Kemudian ternyata kan dia sudah pakai bagian bebas tuh. Boleh pakai minyak wangi, boleh potong kuku dan sebagainya. Ya. Kemudian ternyata terjadi hal seperti ini. Ba'da rami jamratil aqabah wal halqi, yaitu setelah melempar jumrah aqabah dan mencukur. Wa qabla tawafil ifadah, dan sebelum tawaf ifadah. Fal hajju sahih, hajinya sahih, lakin yalzamu syai'an 'alal masyhur minal madhab. Tapi menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib baginya dua hal. Pertama, fidyatun syatun yadbahuha wa yufarriquha jami'an 'alal fuqara. Dia harus membayar fidyah, denda, yaitu seekor syat, seekor kambing yang dia sembelih kemudian dia bagi-bagikan seluruhnya kepada fakir miskin. Wala ya'kulu minha syai'a, dan tidak boleh makan sedikit pun. Kemudian yang kedua, an yakhruja minal hil, an yakhruja ilal hil, dia keluar ke tanah halal. Ila ma wara'a hududil haram, itu maksudnya di luar dari batasan haram. Fayujaddidu ihramahu, dia perbaharui lagi ihramnya. Wa yalbas izaran waridaan liyatufa lil ifadah muhrima, kemudian mengenakan dua helai kain bawah dan atas untuk tawaf ifadah dalam keadaan berihram. Ini kalau setelah tahallul pertama. Setelah tahallul pertama, sekali lagi, setelah tahallul pertama dia berjima, maka pertama dia harus membayar fidyah seekor kambing. Yang kedua, dia keluar ke tanah halal. Kalau kejadiannya di Mina, maka itu tanah haram. Keluarnya kemana? Ke Arafah contohnya, ya. Ke Arafah, kemudian berihram untuk tawafnya, tawaf ifadah dan sa'inya dalam keadaan berihram. Karena nanti kalau antum hajian untuk tawaf ifadah dan sa'inya itu sudah pakai pakaian biasa, karena sudah tahallul pertama. Tahallul pertama larangan yang dilarang apa? Jima saja, sudah hubungan suami istri saja. Ya, jadi makanya pakai pakaian biasa. Tapi kalau terjadi seperti ini setelah tahallul pertama, kembali berihram. Dan dalam hal ini memang pun tidak tidak lepas dari perbedaan, ya. Yang boleh sampaikan alal madhab, maksudnya madhab Imam Ahmad bin Hambali, ya. Taib. Ini tersisa satu poin lagi. Saya kira cukup insyaallah untuk poin ke-7, nanti kita lanjutkan ba'da asar insyaallah, ya, atau cukuplah. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Antum masih ini ada pertanyaan yang masuk, ya. Ustaz, kalau selama ihram boleh tidak menggunakan pasta gigi, minyak angin, aromaterapi, deodoran? Ya, deodoran itu yang buat ketiak, ya. Iya. Ya, maka itu sebenarnya tidak wangi, ya. Atau ada yang wangi, ada yang berparfum. Kalau memang berparfum maka hindari. Kalau berparfum, deodoran yang berparfum hindari. Kalau ada yang pakai tawas tuh contohnya, ya kan? Ya, maka ya tidak mengapa, kembali ke metode salaf, ya, metode terdahulu pakai tawas. Atau ada MBK, tahu bubuk MBK mengatasi ya bau badan, itu wangi tidak? Wangi, hindari. Kalau ada wangi-wangi hindari. Minyak angin ada wanginya tidak? Ada minyak wanginya tidak? Ada orang minyak wangian pakai minyak angin, Pak? Ya, insya Allah tidak mengapa, ya. Aromaterapi ada minyak wanginya tidak? Mirip seperti minyak angin, ya. Insya Allah tidak mengapa, ya. Kemudian pasta gigi, ya, pasta gigi ada minyak wanginya tidak? Min itu bukan ada minyak wangi merek Min tidak? Ada, Pak? Tidak ada, Pak, ya. Isis supaya segar, ya. Tapi itu bukan minyak wangi, ya. Jadi gini, selama memang tujuannya untuk kebersihan, hatta termasuk sabun tadi, kalau tujuannya yang mengandung parfum, tujuannya adalah untuk kebersihan, tangannya berminyak contohnya, untuk menghilangkannya dengan sabun, dia bukan untuk berparfum, ya, parfum yang diambil, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya seorang dia niatnya agar dapat parfumnya, ya ini tidak diperbolehkan.
Solusinya keluar dari semua itu, ya, beli yang tidak beraroma, tidak berparfum, ya. Beli yang tidak berparfum. Pasta gigi juga ada. Mereknya apa? Parodontax atau apa kalau nggak salah. Harganya memang sepertinya agak mahal, ya. Sedikit saja. Apa itu? Enggak tahu, saya lupa warnanya. Putih atau apa? Kuning. Atau kalau tidak pakai apa? Siwak, pakai siwak, ya. Siwak bukan hanya laki-laki, untuk perempuan juga, ya. Baik, ada lagi? Sedang ihram, Ya, Pak. tiba-tiba keluar mandi sendiri, tapi tidak melakukan jima, hanya melihat wanita secara tiba-tiba. Cuma dia punya batal putih. Kalau sedang ihram, ya, dia melihat wanita dengan syahwat berarti, ya. Kemudian ternyata keluar air maninya gitu, Pak, ya. Batal atau tidak hajinya gitu, ya. Kalau dikatakan batal atau tidak, bukan termasuk pembatal ibadah haji, bukan termasuk tidak sah hajinya, ya. Hanya saja hal tersebut ya tidak patut apalagi dalam keadaan berihram, ya. Seandainya tidak dalam keadaan berihram, hanya tidak diperbolehkan apalagi saat keadaan berihram, ya. Ya, makanya saya sampaikan tadi, hatta masyayikh pun menasihati juga, ya, sebagian ada yang menjadikan kesempatan ketika umroh atau haji itu untuk apa? Untuk melihat aurat orang lain, ya. Maksudnya aurat di sini adalah bagian dari sebagian tubuhnya yang tampak, dia manfaatkan untuk bersenang-senang. Ini tidak diperbolehkan, ya. Memang itu tidak berdosa dia karena itu, tapi tidak sampai merusak ibadah hajinya. Hanya saja ingat, haji yang mabrur itu di antara penjelasan ulama yang tidak ada maksiat padanya. Maksudnya kalau emang seorang melihat tertarik, sudah dia palingkan istighfar, ya. Palingkan istighfar, itu saja, Pak, ya. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi, ya. Tentang bermesraan dari Ustaz, bermesraan dengan istri itu apakah harus dirinci, Ustaz? Maksudnya bermesraan apa, pegangan tangan aja itu tidak diperbolehkan, apa bagaimana, apa perlu dirinci yang dimaksud dengan bermesraan? Terus yang kedua, dibagi dulu, Ustaz. Yang kedua, kapan kita makan? Istilah bermesraan tadi sudah kita sampaikan, segala sesuatu yang dilakukan suami istri dengan dasar syahwat, ya. Hatta seandainya sekedar berpegang tangan, kalau memang dengan syahwat ya tidak diperbolehkan, ya. Kalau berjalan mungkin menggandeng istrinya ketika di jalan, ya, karena ramenya, antum tahu lah kalau musim haji kan ramenya seperti apa, ya. Apalagi ketika dari Arafah menuju ke Muzdalifah, kemudian dari Muzdalifah menuju ke Mina. Yang paling ramai itu dari Arafah menuju ke Muzdalifah, ya. Makanya istri perlu dipegang, ya. Maka ya tidak mengapa, ya. Maka tidak mengapa, dan tidak mungkin juga dalam keadaan seperti itu kemudian dia ada syahwat, ya. Nah, kalau intinya segala sesuatu, ya, ada kontak badan, bercumbu, cium dan sebagainya yang ada syahwatnya, dihindari, ya, dihindari. Ini bisa merusak, ya, dari ibadah haji, termasuk larangan saat berihram, ya. Baik, berarti ada 6 tadi. Apa saja? Pertama, rambut, mencukur atau mengambil atau memotong rambut. Yang kedua, kuku. Yang ketiga, memakai minyak wangi. Yang keempat, akad nikah dan sebagainya tadi. Kelima, bercumbu. Keenam, jimak. Yang terakhir, ketujuh, insyaallah nanti ba'da asar insyaallah. Sampai di sini dulu ikhwas sekalian apa yang bisa disampaikan, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada asar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.